Oke, jadi kemarin kita sama-sama menyaksikan kondisi Indonesia yang chaos ya di mana-mana. Tapi sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan 17+8 ya, yang disampaikan dengan sangat kondusif gitu. Terima kasih gitu ya. Tapi di satu sisi kita tidak bisa membenarkan aksi-aksi para aparat yang sudah menghilangkan nyawa teman-teman kita pada saat berdemonstrasi itu. Jangan sampai kita melupakan para korban yang sudah berjuang untuk menyampaikan keadilan, berjuang untuk membenahi bangsa ini. Kita juga berharap jangan sampai kejadian ini itu terulang lagi ke depannya ketika kita mau memperjuangkan keadilan, menyampaikan aspirasi, sampai ada korban-korban berjatuhan seperti itu. Dan di sini kami ya, sebagai bagian dari Distopia Indonesia mengucapkan berduka cita kepada para korban yang sudah memperjuangkan keadilan untuk bangsa ini begitu. Di video ini kita akan membahas apakah Indonesia akan mengalami yang namanya darurat militer itu. Menurut saya enggak gitu. Karena kalau terjadi darurat militer ya, kita akan terancam dan kita bakal susah mendapatkan pekerjaan. Indeks ekonomi aja kita udah kesusahan. Apalagi kalau kita udah mendapatkan status darurat militer. Kenapa bisa begitu? Kita akan bahas di video kali ini. Selamat datang di channel Distopia Indonesia. Oke, jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut soal darurat militer Indonesia, kita bahas dulu darurat militer itu apa gitu kan. Dari namanya aja darurat militer, yang artinya militer itu mengambil alih fungsi pemerintahan di suatu negara gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau kondisi negara udah krisis, udah chaos gitu kan, ya jadi mau nggak mau instansi militer bertindak untuk mengamankan kondisi negara dari kondisi kericuhan yang mengakibatkan chaos tadi, supaya kondisi negara itu bisa tenang, bisa damai. Seperti itulah kondisinya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Indonesia, lebih tepatnya pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Presiden dan Panglima Tertinggi Tentara itu sebenarnya bisa loh ngambil keputusan untuk menetapkan darurat militer Indonesia, tapi berbasis pada 3 kondisi ini. Kondisi pertama, ketika Indonesia mengalami ancaman keamanan dalam negeri seperti pemberontakan, kerusuhan, bencana alam yang sulit ditangani dengan cara biasa. Yang kedua, kondisi perang, ancaman perang. Yang ketiga, kehidupan bangsa dan negara berada di dalam bahaya. Nah, kalau kita mengacu pada poin C, ini sebenarnya sangat abstrak ya. Ancaman bahaya seperti apa gitu, dan perlu ada semacam tafsiran lebih lanjut ya dari pemerintah ataupun panglima tertinggi militer. Bahaya seperti apa yang mengancam kondisi negara kita, yaitu di Indonesia tadi. Nah, by the way, sebenarnya kita itu pernah ngalamin masa-masa darurat militer gitu ya kan. Kalau kita kembali ke masa sejarah ya, tepatnya pada tahun 46 sampai tahun 60 itu, di Jawa Timur sendiri itu pernah ditetapkan status darurat militer pada zaman itu. Jawabannya kenapa? Karena di zaman itu kita sedang berada di bawah cengkraman PKI di Madiun. Nah, ini kan sudah jelas ya, kondisi seperti ini yang membuat Indonesia berada di bawah ancaman, sehingga militer mau nggak mau harus turun tangan untuk menumpas gerakan PKI di Madiun. Nah, kalau kita bandingkan sama kondisi kemarin ya, kita tuh sebenarnya hampir memasuki era darurat militer gitu. Ya gimana enggak gitu kan. Kita sama-sama menyaksikan Indonesia sedang di bawah kondisi huru-hara. Demonstrasi yang awalnya sangat tenang, tiba-tiba diwarnai banyak sekali kericuhan gitu kan. Mulai dari korban sipil yang berjatuhan, terus sampai ada pembakaran fasilitas umum, dan juga ada sikap represivitas dari para aparat yang menyebabkan kondisi demonstrasi di Indonesia diwarnai dengan kericuhan. Sampai langkah presiden yang mengutus TNI dan Polri untuk menindak tegas para demonstran yang dianggap anarkis. Ya pada akhirnya wajar dong banyak masyarakat yang berspekulasi kalau kita
akan memasuki status darurat militer. Tetapi, apakah kita akan benar-benar mengalami itu? Kembali lagi, menurut saya tidak. Kenapa darurat militer itu nggak terjadi gitu kan? Jawaban pertama yang sangat jelas, karena kita sebagai masyarakat sipil ya udah mundur gitu kan. Alasannya karena ya kita takut. Kalau di situasi darurat militer itu, kebebasan berekspresi kita itu semakin dibatasi. Selain itu, bayangkan kalau kita nggak mundur. Pastinya kondisi anarkis tadi justru bisa dimanfaatkan oleh para provokator untuk mencari kebenaran, seolah-olah kondisi chaos ini bisa membenarkan tindakan mereka untuk memunculkan darurat militer tadi, begitu loh. Nah, oleh karena itu, lebih baik kita mundur ya kan, gitu loh. Kita kawal dari jauh, kita kawal dari media sosial. Nah, maka dari itu kenapa media sosial kita rame. Banyak sekali gerakan-gerakan pink dan hijau, tuntutan 17+8. Pada saat inilah kita demonstrasi tidak hanya di dalam, tapi kita demonstrasi dari media sosial. Itu udah cukup banget teman-teman. Untuk menghindari situasi yang tidak memungkinkan, yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian alasan keduanya, kalau kita memang benar-benar di bawah kondisi darurat militer, maka konsekuensinya sangat jelas teman-teman, yaitu kita akan semakin miskin. Karena kalau kita merujuk ke peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 1999, darurat militer itu memungkinkan peluang lebih besar kepada para militer untuk mengontrol akses-akses penting suatu negara, termasuk sektor perekonomian itu. Nah, kalau militer itu mengontrol akses perekonomian, efeknya sangat buruk bagi perekonomian kita. Karena investor bakal nggak percaya sama kita. Jadi, anggaplah itu seperti kayak kita ingin berdagang ke suatu negara. Tapi, jika wilayah itu ternyata dijaga ketat oleh militer, otomatis perdagangan akan terhambat, begitu. Pada akhirnya, investor otomatis akan berpindah, teman-teman, dan nggak percaya lagi ke kita. Padahal, menurut pakar ekonom sendiri, ya kan, 500 juta lapangan kerja Indonesia itu tercipta dari apa? Tercipta dari adanya para investor yang masuk ke Indonesia loh. Bayangkan kalau mereka cabut gara-gara ada darurat militer tadi. Ya malah makin naik kan pengangguran di Indonesia gitu kan. Indeks ekonomi aja kita udah ngerasa susah. Kita udah kesulitan nyari lapangan kerja. Malah ditambah ada skenario darurat militer. Malah makin hancur kan masa depan kita itu. Terus kalau militer itu udah menguasai properti negara, otomatis aktivitas ekspor impor juga bakal terganggu. Berdasarkan riset yang sudah saya temukan, ketika militer itu menguasai pelabuhan penting misalnya ya, otomatis pemeriksaan barang-barang ekspor impor bakal ketat banget. Ini yang tidak disukai oleh perekonomian, terutama di dalam implementasi terkait perdagangan bebas. Adanya darurat militer membuat perdagangan semakin susah dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan terkait status darurat militer tadi, teman-teman. Kemudian ketiga, kalau kita kaji pakai perspektif hubungan internasional, kenapa darurat militer itu tidak dilaksanakan? Jawabannya karena Indonesia mendapat tekanan internasional. Coba kita flashback kemarin ya teman-teman. Kita sudah melihat bahwasannya demonstrasi juga tidak dilakukan di dalam negeri aja, tetapi juga para diaspora di luar negeri lantang menyuarakan ketidakadilan untuk kondisi negara kita di Indonesia. Selain itu juga, PBB sudah menyampaikan statementnya, meminta Indonesia untuk mendorong dialog yang intensif antar pemerintah kepada rakyatnya. Selain itu juga, pemberitaan internasional yang lantang menyuarakan huru-hara di Indonesia ini. Nah, karena masalah ini udah nyampe level internasional, maka seharusnya secara tidak langsung Indonesia itu sadar bahwa tekanan ini yang membuat Indonesia itu harus memperbaiki kondisi dalam negerinya supaya normal kembali. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penjaga keamanan dunia. Kalau Indonesia itu menetapkan status darurat militer, konsekuensinya otomatis akan berdampak besar terhadap posisi Indonesia di panggung internasional. Dan kita bakal dikucilkan oleh negara-negara dunia karena ketidakpastian politik di dalam negeri kita.
Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Begitu Ergosum and goodbye.